Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi ya, Samudin di Karisma Channel pastinya. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat semua, rezekinya lancar mengalirnya. Kayak hujan yang udah mulai datang ini temen ya. Dan kali ini saya mau kasih informasi buat kalian tentang permonitoran. Yang ini kita review dari merek Xiaomi temen ya. Untuk produk ini namanya adalah Xiaomi Mi 1C 23,8 inch. Dan untuk produk ini harganya dibanderol di angka Rp2.090.000. Sesuai dia namanya 23,8 inch ya. Jadi monitor ini ukurannya 23,8 inch atau biasa kita menyebut dengan ukuran 24 inch. Yang memang ukuran ini akan sangat standar sekali untuk kita buat kerja itu enak karena dia layarnya gede, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga. Terus kalau kita mau kerjaannya istilahnya banyak intensitas tinggi, entah itu ketikan ataupun database, ini akan semakin banyak kita speed layarnya itu lebih mudah untuk digunakan. Terus ya, kalau saya berbicara monitor yang ukurannya 23,4 inch, ini sebenarnya banyak sekali di pasaran, entah merek Samsung, LG, AOC dan kawan-kawannya. Tapi kalau kalian bandingkan secara harga ya dengan ukuran yang sama-sama di angka 23,8 inch, ini monitor masih lebih unggul secara harga dan fiturnya lebih oke dibandingkan kompetitor. Kalian bisa lihat ya, ini monitor memang bukan untuk gaming karena kalau dilihat speknya, detailnya dia refresh rate-nya cuma di angka 75 Hz saja. Terus monitor ini untuk akurasi layarnya dia juga belum 100% sRGB. Tapi di beberapa teman-teman yang udah review ya, ini monitor layarnya udah cukup bagus untuk bisa dibuat desain. Nah, kalau kalian pengen tahu detail speknya itu seperti ini temen ya. Untuk monitor Xiaomi ini dia kan namanya dikasih Mi 1C dengan ukuran layar di angka 23,8 inch serta panel layarnya itu udah pakai IPS, terus resolusinya udah pakai Full HD di angka 1920 kali 1080. Untuk jenis monitor ini dia flat teman-teman ya, yang kalau kalian bawa kemana-mana itu dia bobotnya 2,7 kilo pas kalian pindah-pindah, jadi nggak begitu berat. Serta varian monitor ini juga udah memiliki sertifikasi dari TÜV Rheinland yang artinya pas kalian pakai berlama-lama ini monitor akan safety di mata kalian, nggak gampang capek ataupun panas di mata. Bagusnya Xiaomi gitu, meskipun dia buat produk yang murah tapi tetap ngasih experience lebih sama konsumennya. Istimewa menurut saya. Terus monitor ini juga dia ada keistimewaannya lagi yaitu refresh rate-nya memang ini bukan gaming, jadi secara tertulis itu dia di angka 60 Hz. Tapi kalau kalian utak-atik ya, refresh rate-nya itu bisa di angka 75 Hz. Nah, bagusnya di sini varian ini. Selain memang untuk kebutuhan kantoran, ini monitor juga cukup nyaman untuk kalian buat kerja desain. Karena varian monitor ini memang tidak disebutkan secara rinci pada website ataupun official store-nya. Cuman di beberapa teman-teman yang udah pernah review, varian monitor ini untuk akurasi layarnya udah mendekati 100% sRGB. Jadi saya kira ya, kalau kalian pengen monitor desain yang harganya terjangkau, bisa dialihkan pandangan kalian kepada Xiaomi ini. Karena cukup nyaman dipakai, selain itu modelnya juga cukup manis sekali, dia tipis semua bezelnya, serta untuk kontrolnya juga cukup nyaman kita tekan-tekan. Dia cuma satu ya, semacam joystick yang terletak di bagian kanan belakang sini. Dan untuk source-nya, varian monitor ini ada dua buah. Ada port HDMI serta ada port VGA juga. Memang kalau kita lihat ya, untuk material dari monitor ini rata-rata dia berbahan dari plastik. Tapi untuk bagian belakang ini dia sedikit ada panel yang berbahan aluminium. Cuman memang bagusnya Xiaomi ya, kalau dia bikin produk itu selalu dia kelihatan eksklusif, tapi selalu dikasih harga yang sangat murah menurut saya. Coba aja kalian bandingkan ya dengan ukuran monitor yang sama di angka 23,8 inch atau 24 inch. Yang bisa saya kasih rekomendasi sama kalian adalah 3 buah merek. Merek Samsung, merek LG, sama merek AOC. Itu dia fiturnya nggak lebih baik dari Xiaomi, tapi harganya lebih mahal. Menurut saya ini monitor cukup worth it sekali untuk dibeli karena harganya terjangkau dan modelnya cukup mewah menurut saya. Tapi tetap ada kurangannya varian monitor ini ya. Kalau kalian mau menggerak-gerakan istilahnya menyesuaikan sama kenyamanan tingkat keenaan kalian pas pakai monitor ya. Ini monitor kan cuma bisa dipakai diangguk-anggukan aja. Dan itu kalian harus memegang untuk stem yang ada di bawah. Karena kalau nggak kalian pegang, ini akan bisa jatuh. Karena terlihat ringkih menurut saya untuk stemnya terlalu kecil.
Tapi karena dia modelnya kecil gitu, akhirnya kita bisa bikin setup yang sangat clean dan minimalis pada meja kerja kita. Ada kekurangan, ada kelebihan juga. Tapi menurut saya ya, monitor ini cukup worth it untuk dibeli di harga 2 jutaan. Terus mungkin kalau kalian beli varian produk ini ya, paket pembeliannya akan kalian dapatkan yang jelas ada monitor ini, kalian dapat juga kabel HDMI 1,5 meter, serta mendapatkan adaptor untuk colokan daya pada monitor ini. Nah, mungkin ini yang bisa saya mulai sama kalian ya. Pas kita nge-review varian monitor Xiaomi ini adalah monitor ini bertarung di harga yang cukup kompetitif untuk ukuran layar 24 inch. Mau di Samsung, LG ataupun AOC, menurut saya ini monitor tetap paling murah dengan fitur yang istilahnya lebih bagus serta desain yang mungkin lebih istimewa menurut saya. Karena dia desain bezelnya tipis banget. Kalau kita lihat di bagian ujung ini dia cukup tipis ya, cuman 78 mm. Memang kalau di bagian bawah sini dia masih tebal. Tapi jelas varian monitor ini juga memiliki kekurangannya yaitu pas kita menyesuaikan sudutnya, ini monitornya cuma bisa istilahnya sesuaikan secara ke depan ataupun ke belakang. Kalau dia untuk ke kiri kanan dia nggak bisa. Itu kita harus memegangi kaki yang ada di bawahnya ini. Kalau nggak kita pegangi, ini monitor akan terjatuh. Jadi kelihatan sekali kakinya kurang solid menurut saya. Tapi kalau overall yang lain dia enak ya. Sama mungkin kalau kalian pengen buat monitor ini buat setup kerja, kalian harus pinter-pinter ngatur kabel manajemen. Karena varian monitor ini nggak dikasih kabel manajemen pada kakinya. Udah itu aja informasi yang bisa sampaikan. Semoga monitor ini bisa menemani hari-hari kerja kalian ataupun belajar. Karena ini monitor cocok buat kerja, desain juga masih oke menurut saya ya. Sampai jumpa lagi bersama saya Sam Udin di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos.